Cek, dicoba. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para partisipan yang sudah memasuki meeting Zoom pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Sambirjo. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakil Kesiswaan Bapak Indro, yang ketiga adalah penyampaian visi dan misi calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS tahun 2020-2021. Oke, langsung saja kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wahyuni Indro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pembina OSIS yang kami sayangi, calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kelimpahan rahmat, hidayah, sehat, sehingga masih bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Harapan kita semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini baru pertama kali ya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dilaksanakan dengan daring. Tapi tidak apa-apa, walaupun ini terlambat ya. Biasanya kalau untuk pelaksanaan pemilihan atau kampanye itu dilaksanakan secara tatap muka, tapi sekarang dilaksanakan daring pada awal-awal bulan September, tapi sekarang ini sudah November, tidak apa. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua kepanitiaan, sehingga pada acara ini bisa berjalan. Kemudian selamat kepada calon wakil dan ketua OSIS yang telah terpilih, karena ini sebelumnya melalui pemilihan dulu ya, rekrutmen untuk yang kelas 10 sudah dilaksanakan mungkin 2 minggu yang lalu. Kemudian dari situ diambil 5 orang terbaik untuk mewakili sebagai calon wakil ketua OSIS. Kemudian yang untuk ketua OSIS itu merupakan anggota atau pengurus OSIS tahun lalu atau tahun 2019, periode 2019-2020. Harapan saya untuk pelaksanaan nanti, untuk pelaksanaan pemilihan ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti akan dipandu oleh moderator untuk penyampaian misi visinya untuk menjadi ketua maupun wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk mungkin saya sampaikan kepada para partisipan yang mengikuti Zoom meeting ini, bahwa untuk calon ketua OSIS itu ada 5 siswa, kemudian untuk calon wakil ketua OSIS juga ada 5. Untuk ketua OSIS itu nanti mungkin akan memperkenalkan diri masing-masing, tapi secara garis besar akan saya sampaikan. Untuk calon ketua OSIS itu yang pertama adalah Rosdiana ya, Rosdiana. Nanti biar memperkenalkan diri. Terus kemudian Dito Prasetya, kelasnya saya tidak sebut karena nanti akan memperkenalkan diri ya saat
diberi waktu untuk menyampaikan visi misi. Kemudian ada Elin Septiana, kemudian Ilham Wahyu dan Susi Nur. Kemudian untuk calon wakil ketua OSIS yang semuanya dari kelas 10 itu ada Cynthia Helen, kemudian Hans Prabu, Meilan Rosa, Natalia Sri dan Yoga Pratama. Mungkin lebih baik saya minta yang saya sebut itu nanti untuk berdiri sebentar ya, biar partisipan bisa melihat oh calonnya ini gitu ya. Walaupun nanti memperkenalkan. Yang pertama Rosdiana ini pamit tidak bisa tatap muka, tapi nanti penyampaian misi visinya akan melalui apa? Zoom meeting ini. Kemudian Dito Prastia, ini Dito Prastia. Rata ini nyedak aku. Kita tahu isannya. Nah, ini Dito Prastia nanti akan menyampaikan visi misinya. Kemudian Elin Septiana, ini calon ketua OSIS perempuan ya. Cewek. Ya, terima kasih. Elin Septiana. Kemudian Ilham Wahyu. Ini juga calon ketua OSIS yang kemarin menjadi pengurus OSIS periode 2019-2020. Kemudian terakhir untuk calon ketua OSIS Susi Nur. Ini juga calon ketua OSIS kalian. Nanti silahkan pilih yang mana menurut kalian atau sesuai dengan hati nurani kalian. Terima kasih. Itu untuk calon ketua OSIS. Kemudian untuk calon wakil ketua OSIS, mungkin berdiri di situ aja nggak apa-apa ya. Cynthia Helen, silahkan berdiri. Cynthia Helen, Mas Muh bisa sambil di Zoom mungkin. Terima kasih. Itu nomor urut 1 ya. Kemudian Hans Prabu, ini nomor urut 2. Ya, Hans Prabu, terima kasih. Nomor urut 2. Kemudian nomor urut 3, Meilan Rosa. Nomor urut 3. Nanti biar perkenalan dari mana, dari jurusan apa, kelas berapa gitu ya. Kelas 10 jurusan apa. Kemudian Natalia Sri. Ada? Ya, Natalia Sri. Terima kasih. Ini nomor urut 4. Kemudian Yoga Pratama. Yoga Pratama nomor urut 5. Ya, terima kasih. Mungkin saya ulang lagi untuk calon ketua OSIS tadi ya. Nomor urut 1 itu Rosdiana, kemudian nomor urut 2 itu Dito Prasetya, nomor urut 3 Elvin Septiana, kemudian nomor urut 4 Ilham Wahyu, dan nomor urut terakhir Susi Nur. Untuk pelaksanaan pencoblosan, mungkin saya informasikan sekalian, karena pelaksanaan pencoblosan itu tidak saat ini, tidak hari ini ya, tapi akan dilaksanakan besok pagi. Start mulai jam berapa? 10 sampai jam 12 malam kurang 1 menit. Jadi waktunya panjang. Biar semuanya bisa berpartisipasi ya. Kalau nanti dibatasi waktu yang 1 atau berapa jam gitu, nanti takutnya tidak semuanya bisa berpartisipasi. Karena ini daring, kadang-kadang sinyal itu mempengaruhi. Kalau dilaksanakan dengan jangka waktu yang lama, harapan kita nanti semuanya bisa berpartisipasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan penyampaian misi-visi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini bisa berjalan dengan lancar. Sampai nanti mungkin ya, kalau sesuai waktu kan sampai jam berapa? 11. Mudah-mudahan tidak sampai. Atau silahkan nanti kalian kemukakan ide pendapat Anda, visi misi Anda yang baik, biar bisa biar rekan-rekan kalian atau teman-teman kalian dari baik kelas 10, 11, 12 bisa memilih kalian. Sampaikan ya, itu untuk nanti pelaksanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kata sambutan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Indra yang sudah menyambut kita dengan penuh semangat, memberi kita semangat supaya kita bisa
melaksanakan kegiatan hari ini dengan penuh semangat ya. Walaupun sedang dalam kondisi pandemi, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk melakukan kegiatan ini. Oke, lanjut saja ya. Untuk acara selanjutnya, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu eh, penyampaian visi dan misi dari para calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2020, periode 2020-2021. Ya, oke. Langsung saja untuk calon ketua OSIS yang pertama, Rosdiana, ya. Rosdiana, monggo, Mbak. Oke. Ya, karena Mbaknya tidak bisa hadir secara real time di sini ya. Jadi kita melewati lewat Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, monggo Mbak Caca, silahkan langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya dari kelas 11 Tata Busana 1, ingin menyampaikan visi misi saya menjadi Ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS sebagai sarana atau wadah kreativitas agar terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, yang nantinya akan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan dan kondusif. Misi saya mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Sambirejo melalui ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kreativitas dan jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Rusdiana atau yang biasa dipanggil Mbak Caca ya. Jadi beliau adalah Wakil Ketua OSIS tahun lalu ya, periode 2019-2020 ya. Terima kasih Mbak Rusdiana atas waktu yang disempatkan. Terima kasih. Ya, kita berlanjut ke kandidat Ketua OSIS kedua, yaitu Mas Dito Prasetya. Monggo. Perkenalan nama, kelas, lalu visi misi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Prasetya Andika Putra dari kelas 11 TBSM 1. Saya di sini mau menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Samberjo sebagai organisasi yang disiplin, religius, dan cerdas, sehingga mampu untuk merealisasikan visi misi sekolah. Misi saya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Samberjo. Kedua, mengembangkan lebih banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Samberjo. Tiga, meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai kebersihan sekolah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dito Prasetya, nggih. Sungguh visi misi yang cukup bagus ya, sangat religius. Mungkin Mas Dito orangnya religius, jadi visi misinya religius.
Keharmonisan. 4. Memberikan teladan yang baik kepada siswa lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Terima kasih untuk calon ketua OSIS yang telah menyampaikan visi dan misinya dengan sangat luar biasa sekali ya. Kemudian untuk penyampaian visi dan misi oleh calon wakil ketua OSIS. Nomor urut 1 oleh Ananda Cynthia Helen. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Helen Angelica dari kelas 10 Tata Busana 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Samberjo yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, solid, dan aktif dalam kegiatan positif dengan landasan iman dan takwa. Misi saya, 1. Menjadikan OSIS sebagai sarana siswa untuk menyampaikan aspirasi. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. 4.
meningkatkan etos kerja OSIS dengan penuh tanggung jawab. Sekian visi dan misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya untuk Ananda Cynthia Helen ya. Kemudian untuk penyampaian visi dan misi oleh calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, Hans Prabu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Prabu Langit dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Samirjo. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berkualitas dan bermutu tinggi sehingga menjadi teladan bagi siswa maupun organisasi lain. Misi saya adalah 1. Membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu menyelesaikan masalah dalam organisasi maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Hans Prabu ya. Bagus sekali. Kemudian untuk nomor urut 3, calon wakil ketua OSIS oleh Ananda Meilan Rosa. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilan Rosa Amelia dari kelas 10 Multimedia 3. Berdirinya saya di sini untuk mengatakan misi dan visi saya untuk menjadi wakil ketua OSIS. Visi saya yaitu yang pertama, menjadikan siswa dan siswi agar mencintai tata tertib sekolah. 2. Meningkatkan rasa cinta terhadap sesama tanpa harus memandang martabat dan fisik. Ketiga, mencintai budaya dari kita sendiri, yaitu dan cinta terhadap tanah air. Maaf, saya gugup. Visi dan misi saya yaitu menjadikan saling percaya dan saling tenang, pelan-pelan wae nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Kalau ada teks dibaca nggak apa-apa ya, baca gini nggak apa-apa. Udah Kak. Hah? Udah enggak. Oh udah, ya udah. Misi saya yaitu menjadikan semua warga untuk saling mengenal budaya dan saling melestarikannya dengan setiap tahun mengadakan pentas seni agar semuanya menjadi lebih tahu bahwa seni itu indah dan mencintai sama dengan rasa saling mempercayai diri dan saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada kata insecure dalam kehidupan ini. Saya terlalu deg-degan, jadi saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, oke. Visi dan misi yang sangat bagus dari Mbak Meilan Rosa ya. Kita lanjut ke calon wakil ketua OSIS kandidat keempat, yaitu Natalia Sri. Silahkan, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natalia Sri Suyanti dari kelas 10 Multimedia 4. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi saya, 1. Meningkatkan kualitas, kreativitas, iman, dan prestasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Samirjo. Misi 1. Meningkatkan kualitas ekskul
agar banyak diminati siswa. 2. Melanjutkan dan mengembangkan program OSIS pada angkatan sebelumnya. 3. Mengadakan kegiatan yang mampu menambah wawasan, ilmu, dan kreativitas siswa. Sekian visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Natalia. Kita lanjut ke kandidat terakhir, Wakil Ketua OSIS. Silahkan Mas Yoga Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari kelas 10 TKR 1. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi saya yaitu menjadikan SMK yang berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan dilandasi oleh iman dan takwa. Misi saya adalah 1. Menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan rohani dan kegiatan keagamaan. 2. Menghasilkan kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun keorganisasian. 3. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yoga, dan sekaligus sebagai kandidat terakhir sebagai Wakil Ketua OSIS tahun 2020-2021. Oke, dengan begini seluruh kandidat ketua maupun wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Sambirjo telah menyampaikan visi dan misinya. Jadi silahkan teman-teman untuk besok mohon partisipasinya untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS untuk memilih sebaik-baiknya ya. Jadi jangan karena wah kayak ketoknya ayu kayak pilih, wah kayak ketoknya bagus kayak pilih. Jadi jangan begitu ya. Kita berdasarkan visi dan misinya kita tindak lanjuti. Jadi kita harus bisa berpikir logis, jangan karena fisik kita memilih pilihan yang salah. Ya, seperti yang tertera di sini, dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, kita tumbuhkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita seperti ini juga sebagai latihan untuk kita ikut berpartisipasi dalam kehidupan yang demokratis. Karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis, jadi sejak dini harus kita tanamkan nilai-nilai demokratis yang bisa kita lakukan dari sekarang. Contohnya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, jadi saya Sela Armando Saputra sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipan yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini ya. Terima kasih sekali untuk waktu yang diluangkan. Terima kasih untuk para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang sudah hadir pada hari ini, dan untuk panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Terima kasih. Sanksi dalam bentuk apa ini, Mas? Apakah harus melaksanakan kegiatan tertentu atau hukuman dalam secara fisik atau bagaimana? Fisik dan diberi peringatan dari BK, Kak, kalau bisa. Peringatan dari? Iya, biar dia jera. Peringatan dari BK biar dia jera. Biar nggak ada yang melakukan ininya. Oke, ya begitu ya. Mungkin ada dari kandidat lain yang mau menambahkan. Ya, jadi monggo. Ya, jadi kalau ada kelas 10 yang jenuh. Jadi kita sebagai atasan dari junior kita lebih merangkuhnya lagi, memberi motivasi agar tidak terjadi
tidak terjadi akan tidak percaya diri atas diri sendiri dan menjadi lebih semangat untuk mengembangkan OSIS ke depannya. Oke, jawaban yang sangat menakjubkan dari Mbak Susi ya, salah satu kandidat ketua OSIS ya. Jadi kesimpulannya adalah mungkin ya, dapat saya ambil kesimpulan mungkin nanti jika ada anggota dari kelas 10 yang istilahnya down, kehilangan motivasi atau bagaimana mau keluar, jadi yang pertama dari awal harus diberi kesepakatan. Jadi misalkan dari awal OSIS tahun 2020-2021 dibentuk, dibuat kesepakatan nanti kalau ada anggota pengurus yang istilahnya mau keluar harus bisa memenuhi syarat-syarat tertentu. Entah itu harus memenuhi syarat secara administrasi, mungkin membuat surat pernyataan mungkin dari orang tua, dari wali kelas, dan langsung ke pembina OSIS atau bagaimana. Jadi nanti bisa dipertimbangkan untuk para ketua dan wakil ketua yang terpilih nanti ya. Semoga ini nanti bisa jadi referensi untuk kedepannya supaya OSIS SMK Negeri 1 Samberjo dapat menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin dari wakil mau bertanya ke ketua bisa, atau sesama wakil bertanya ke wakil, ketua ke ketua. Misalkan saya jadi kandidat ketua OSIS. Jadi saya usul begini. Nanti kalau misalkan saya tidak terpilih, tolong dipertimbangkan visi dan misi saya. Jadi saya mau usul kegiatan ini, nanti teknisnya begini, kita laksanakan bersama-sama. Jadi ada yang mau bertanya, monggo. Bagaimana kalau kita sebagai kelas 10 menegur kakak kelas di kelas 11 maupun 12 jika mereka mempunyai salah tapi tidak mau menuruti apa kata adik kelasnya dan malah mengancam kita untuk tidak mengulangi itu lagi gitu loh Kak, menegurnya lagi. Oke, jadi pertanyaan untuk ketua atau untuk sesama wakil? Ketua sama wakil. Oh, untuk semuanya ya, semua. Oke, silakan monggo dari ketua Mas Ilham, monggo. Oke, saya mau menjawab ya. Untuk apabila kakak kelas tidak menuruti kata adik kelas apabila salah ya kakak kelas. Nah, itu kan misal salah satu dari kakak kelas yang salah itu ditegur kelas 10, nah tapi dia mengelak, bilang saja sama kelas 11 yang lain, pengurus yang lain, tapi yang kelas 11 juga, biar nanti ditegur oleh kakak kelas itu. Jadi biar mereka bisa mengikuti kata-katanya. Tapi kalau dia mengancam untuk tidak melaporkan ke siapa-siapa? Ya bilang saja itu, bilang saja nanti biar dikasih tahu oleh kakak kelas 11, biar dikasih tahu dan diterangkan kesalahannya. Nah, itu. Mau bertanya lagi? Oke, jadi begitu ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih begini. Apabila ada kakak kelas ya, kakak kelas 11 maupun kelas 12 melakukan pelanggaran tata tertib ya maupun apapun ya, melakukan pelanggaran. Jadi mungkin nanti dari OSIS kelas 10 ada yang menegur. Tapi sang kakak kelas tidak mau menuruti teguran dari adik kelasnya atau malah mungkin melawan dan mengancam untuk tidak melaporkan kepada guru ya. Jadi jawaban Mas Ilham tadi mungkin bisa dari kelas 10 minta tolong atau kerja sama-sama pengurus OSIS kelas 11 ya. Untuk apa ya? Istilahnya memberikan teguran juga untuk kakak kelas itu tadi. Dan misalkan ini saran dari saya ya sebagai yang pernah berada di posisi kalian, itu kalau jadi saya, kalau misalkan kita menegur kakak kelas, ya kita tegur, tapi sang kakak kelas tidak menurut atau istilahnya melawan, ya melawan, entah kakak kelas 11, kelas 12, ya itu kalau kita tegur masih melawan, kita minta tolong OSIS tahun atas kita, misalkan saya kelas 10, saya minta tolong yang kelas 11.
dikasih teguran lagi masih melawan, catat aja namanya. Catat namanya, laporkan ke BK atau Bakal Kesiswaan. Bisa ke Pak Indro atau dari guru BK ada Pak Kamto, Bapak Supadi atau yang lainnya yang ada di ruangan itu, lapor. Pak, Bu, ini Mas ini, Mbak ini namanya kelas jurusan melanggar tata tertib ini. Mohon nanti gini, kita tadi udah tegur tapi kakak kelasnya nggak mau mendengarkan. Tolong dikasih sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, gitu. Jadi mungkin menurut saya ya, solusi yang paling ampuh adalah untuk melaporkan ke guru, walaupun dia mengancam untuk tidak melaporkan, nggak usah takut. Ya, jadi kita posisi OSIS bukannya saya meninggikan OSIS ya, tapi memang benar posisi pengurus OSIS itu adalah di atas anggota OSIS ya. Jadi bedanya pengurus sama anggota itu ya, kalau pengurus itu adalah yang ada di sini, wakil ketua bendara, seksi-seksi itu pengurus. Dan anggota itu adalah seluruh siswa SMK Negeri 1 Sambirjo. Jadi kalau mungkin para anggota ditegur oleh pengurus OSIS, ya mohon untuk diindahkan tegurannya. Jangan melawan atau justru mengancam kita. Karena ya kita bertugas, ya tugas kita itu. Kalau nggak ada yang mau negur, siapa lagi? Kalau harus mengharuskan guru yang menegur, nanti ya karena siswa kita ada 1.000 lebih. Kalau kita terlalu bergantung kepada Bapak Ibu guru, para Bapak Ibu guru kan juga sibuk. Jadi itu adalah tugas kita para pengurus OSIS untuk menertibkan peraturan yang ada ya. Jika ada kakak kelas, teman sekelas, adik kelas atau siapapun yang melanggar aturan, silakan ditegur. Ya, untuk para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS, silakan nanti mungkin ke depannya waktu masa jabatan kalian semua nanti bisa peraturan-peraturan bisa dievaluasi lagi, peraturan yang perlu yang mana, yang perlu dilaksanakan, yang perlu diperketat, yang perlu dihilangkan, mungkin bahkan nanti bisa dirapatkan bersama-sama. Oke. Jadi dari saya itu ya jawaban ya. Mungkin itu dari jawaban pribadi dari saya ya untuk pertanyaan salah satu calon wakil ketua OSIS tadi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu. Ya, monggo kita persilahkan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan maupun dari para kandidat. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Zoom meeting kita hari ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak ya untuk para kandidat yang bisa datang, kandidat ketua OSIS maupun kandidat wakil ketua OSIS ya, calon. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga untuk para panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan penuh semangat ya. Juga para partisipan yang telah berpartisipasi mengikuti Zoom meeting kita pada hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke.
karena kita sudah sampai di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.